Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1-6. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Judul kitab ini dalam bahasa Ibrani adalah Ekah, diambil dari kata pertama dari kitab ini. Ekah secara harfiah berarti bagaimana, atau dalam bahasa Inggris how. TBLAI menerjemahkannya dengan betapa. Orang Yahudi biasanya membaca kitab Ratapan di setiap musim panas selama hari ke-9 bulan Ab. Menurut kalender Yahudi, pembacaan ini berlangsung di sinagoge-sinagoge. Bulan Ab biasanya jatuh pada bulan Juli atau Agustus menurut kalender masa kini. Pembacaan ini bertujuan untuk memperingati kejatuhan Yerusalem ke tangan Babilonia pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi. Ratapan menyajikan ekspresi penderitaan sebagai akibat dari pemberontakan umat melawan Tuhan, tetapi yang juga berlangsung dari generasi ke generasi. Ratapan ditulis dalam sebuah bentuk puisi. Dalam Ratapan, mereka yang terluka memiliki kesempatan untuk datang dan berbicara dengan Tuhan, bukan sekadar mengeluh tentang Tuhan. Kitab ini memang tidak hanya sekadar berisi keluhan umat kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu mengungkapkan harapan umat kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa Tuhan mampu untuk meringankan penderitaan yang mereka alami karena belas kasihan dan kebaikan Tuhan. Dalam Ratapan, Yerusalem ditempatkan sebagai kota yang penting yang bukan hanya berhubungan dengan keberadaannya sebagai pusat kehidupan masyarakat, tetapi juga pusat keagamaan. Jadi kota yang dimaksudkan penulis di ayat 1 ini adalah kota Yerusalem atau juga gambaran untuk Yehuda. Penulis mengawali tulisannya dengan memperlihatkan degradasi kota ini dari kota yang tadinya ramai atau dalam bahasa Ibraninya kota yang pernah dipenuhi dengan banyak orang, sekarang menjadi kota yang terpencil. Kata badat sebenarnya tidak hanya sekadar berarti terpencil atau terpisah atau berada dalam kesendirian, tetapi juga memiliki makna terisolasi. Gambaran situasi ini berhubungan dengan penduduknya yang diangkut ke pembuangan, sehingga kota yang tadinya dipenuhi dengan banyak orang sekarang menjadi sepi, atau memberi kesan seperti kota yang terpencil dan terisolasi. Kota ini juga digambarkan seperti janda. Mungkin gambaran ini mau memperlihatkan bahwa dia telah diceraikan oleh suaminya, yaitu Yahweh itu sendiri. Penggunaan kata Rabbati ingin menunjukkan bahwa padahal dulu dia besar atau hebat atau perkasa atau memiliki kedudukan yang baik di antara bangsa-bangsa. Rabbati Bagoyim. Dia dulu juga seperti tuan putri atau perempuan terhormat atau ratu di antara provinsi-provinsi atau wilayah-wilayah yang ada ketika Yahweh menjadi raja yang berkuasa di tengah-tengahnya. Tetapi sekarang dia menjadi budak atau melakukan kerja paksa. Kata lamas dari mas atau mis memang juga memberikan gambaran dari kondisi orang-orang yang ditaklukkan. Karena mereka adalah orang-orang taklukan, maka mereka harus melakukan kerja paksa sebagai budak di negeri yang telah menaklukkan mereka. Jadi inilah kondisi Yerusalem saat penulis menuturkan narasi ini. Dalam ayat 2, penulis memperlihatkan bahwa situasi yang dialaminya membuat hidupnya semakin menyedihkan. Bukan hanya tak ada kekasihnya yang menghiburnya, tetapi dia juga dihianati dan teman-temannya menjadi seterunya. Bakou tipke, keduanya dari kata baka, digunakan 2 kali untuk menggambarkan betapa menyedihkan situasi ini. Orang tidak hanya sekadar menangis, tetapi meratap tiada henti, dan juga menjadi gambaran dari mengeluh. Calvin mengartikan penggunaan berurutan kata bakah ini sebagai menunjukkan bahwa mereka menangis tanpa jeda,
Bahkan mereka terus menangis di malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Menahem dari Naham secara harfiah berarti menghibur, menenangkan, menyatakan rasa menyesal, atau mengasihani. Dengan begitu, kata Enlah Menahem memperlihatkan bahwa dalam situasi yang dialami Yehuda dan Yerusalem, tidak ada satupun yang menenangkan atau menyatakan rasa penyesalan alaminya atau juga merasa kasihan terhadap kondisinya. Harapan ini umum dalam kondisi atau situasi ratapan. Harapan seperti ini biasanya ditujukan kepada orang luar atau yang tidak dekat relasinya. Seperti dalam Amos kita membaca bahwa mereka mengundang orang lain untuk ikut meratap. Namun ini hal yang mengejutkan bahwa kekasih yang dekat relasinya tidak ada yang memberikan penghiburan kepada mereka. Yang dimaksudkan dengan kekasih-kekasihnya di sini adalah metafora untuk dewa-dewa yang juga disembah orang Yehuda dan Yerusalem, selain Yahweh kekasihnya. Setidaknya gambaran ini memperlihatkan bahwa para kekasih itu dulu menjadi bagian penting atau signifikan untuk Yehuda dan Yerusalem, tetapi sekarang mereka tidak menunjukkan sikap iba mereka terhadapnya. Bahkan Yahweh pun tidak iba lagi kepada mereka. Kekasih ini dibedakan dari teman yang diterjemahkan dari Re'eha. Re'eha dari Rea memang secara harfiah berarti teman, pendamping, rekan, atau tetangga. Gambarannya adalah kedekatan dalam relasi. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah bangsa-bangsa yang di sekitarnya yang diajak bekerja sama dengannya. Bangsa-bangsa inilah yang dikatakan telah mengkhianati atau menjadi seterunya. Kata bagedu dari bagat memang secara harfiah berhubungan dengan tindakan pengkhianatan. Bagat juga mengandung makna ketidaksetiaan dan tipu daya. Melalui pernyataan ini, penulis tampaknya ingin mengingatkan umat bahwa aliansi atau membangun ikatan atau hubungan dengan negara tetangga untuk mendapatkan pertolongan dalam kesulitan tampaknya tidak dapat diandalkan. Hanya Yahweh yang bisa mereka andalkan di saat seperti ini. Ayat 3 kembali mengulangi situasi yang sudah digambarkan dalam ayat 1. Yehuda ditinggalkan penduduknya dan ini dihubungkan dengan kesengsaraan dan perbudakan. Tetapi kalau dalam ayat 1 lebih difokuskan pada kota, maka ayat 3 ini lebih difokuskan pada bangsa atau kerajaan Yehuda di Israel Selatan. Kata Galeta sebenarnya lebih tepat diartikan pergi ke pembuangan atau dibawa ke pembuangan, dan ini berkaitan dengan penawanan oleh bangsa Babel. Alasan karena penderitaan atau kesengsaraan atau kemiskinan membuat beberapa penafsir menerjemahkan Galeta sebagai tersebar atau pergi meninggalkan. Jadi orang-orang Yehuda pergi meninggalkan negerinya karena penderitaan dan kesengsaraan yang mereka alami. Kesengsaraan ini berhubungan dengan mereka harus bekerja sangat banyak atau bekerja lebih dari biasanya, atau yang diterjemahkan TBLAI dengan perbudakan dari Umerop Aboda. Mereka harus bekerja keras karena mereka berada di bawah kekuasaan bangsa Babel. Dengan demikian, maksud dari penulis adalah bahwa bangsa Yehuda pergi ke pembuangan dan konsekuensinya mereka harus bekerja sangat keras dan mengalami penderitaan. Bagian selanjutnya dari ayat 3 menjadi semacam keluhan bahwa bangsa Israel yang dijanjikan tempat peristirahatan di negeri yang dijanjikan kepadanya ternyata terus mendapat ancaman dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun Tuhan sendiri sudah mengingatkan bangsa ini bahwa jika mereka tidak berubah setia atau ketika mereka menjadi tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencerai-beraikan mereka dan itu berarti mereka tidak akan mendapatkan ketenangan. Lihat Ulangan 4 ayat 25-27 dan 28 ayat 47-66. Penulis juga menggambarkan betapa rentannya keamanan bangsa ini ketika mereka hanya mengandalkan bantuan dari bangsa sekitarnya dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Penggunaan kata Rode PH mungkin tidak dimaksudkan siapa saja, tetapi lebih menunjuk kepada orang-orang Babel yang menyerangnya. Karena Rode PH lebih menggambarkan situasi yang dialami Yehuda yang menyebabkan mereka dibawa ke pembuangan. Dan ini terjadi ketika Israel berada dalam keadaan lemah tanpa pertolongan dari Tuhan. Kata Hamesarim secara harfiah berarti selat atau sesak, menggambarkan situasi ini
sebagai situasi tercepit berada di selat atau berada di antara dua tembok. Jadi karena mereka berada dalam maka mereka mudah disusul dan mudah dikuasai. Situasi yang digambarkan sejak ayat pertama kembali diulang dalam bahasa berbeda di ayat 4. Karena situasi yang ada, maka jalan ke Sion diliputi duka cita karena adanya perkabungan di sana. Jika dihubungkan dengan kata Mowed, maka yang dimaksudkan adalah jalan ke Yerusalem, karena Mowed secara harfiah menunjuk kepada sesuatu yang telah ditentukan, baik itu waktu, tempat, atau sebuah aktivitas. Dalam makna khusus, biasanya dihubungkan dengan sebuah perayaan, dan mungkin maksudnya adalah perayaan-perayaan yang biasanya berlangsung di Yerusalem. Keramaian ini setidaknya terjadi 3 kali setahun, yaitu pada Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Lihat Ulangan 16 ayat 16. Karena tidak ada lagi orang yang datang ke sana untuk merayakan hari raya atau ritual-ritual yang ada, yang sudah terjadwal seperti biasanya, maka jalan itu sepi seperti sedang berlangsung sebuah perkabungan. Ramainya orang yang datang selalu terlihat sejak mereka memasuki pintu gerbang kota. Namun ketika dikatakan bahwa pintu gerbang pun sunyi atau sepi, bahkan ada makna hancur, porak-poranda atau ngeri dalam kata somemin, maka semakin jelaslah gambar tentang jalan ke Sion yang diliputi perkabungan itu. Beberapa penafsir termasuk Calvin menggambarkan situasi itu sebagai berhentinya ibadah kepada Tuhan. Penafsiran ini semakin dipertegas dengan pernyataan berkeluh kesah lainnya. Karena tidak ada lagi perayaan dan ibadah kepada Tuhan, tidak ada lagi tugas yang harus dilakukan imam. Hal ini tentu saja berdampak pada tugas dan kehidupan imam. Karena itu dikatakan para imam berkeluh kesah atau sedih. Beberapa penafsir mengatakan bahwa situasi ini juga disebabkan oleh ada imam yang terbunuh dalam invasi tersebut atau menjadi korban dari serangan bangsa Babel. Bahkan mereka dibawa ke pembuangan. Jadi situasi Israel ini menimpa segala segi kehidupan, termasuk kehidupan agama. Jadi ketika tidak ada lagi ibadah kepada Tuhan, maka kehidupan menjadi sepi seperti suasana duka atau perkabungan. Sementara tentang anak-anak dara, beberapa penafsir mengatakan bahwa ini mungkin berhubungan dengan anak-anak dara yang biasanya mengambil bagian dalam perayaan-perayaan yang ada. Mereka ikut bersedih karena mereka kehilangan peran atau tidak bisa lagi beraktivitas dalam perayaan tersebut. Mungkin maksudnya orang-orang muda tidak lagi bisa menunjukkan potensi yang mereka miliki. Invasi atau serangan bangsa Babel membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, sebagaimana perang juga selalu berdampak pada keberadaan generasi-generasi muda. Meneruskan apa yang sudah disampaikan penulis dalam ayat 3, karena mereka mudah dimasuki, maka para penyerang itu sekarang menjadi penguasa. Penggunaan kata leros menunjukkan bahwa musuhnya sekarang telah menjadi kepala atau pemimpinnya atau yang berada di atasnya. Karena itu musuhnya sekarang merasa tenang atau nyaman. Kata salu dari salah juga memiliki makna bahagia atau makmur. Pernyataan penulis ini sebenarnya lebih memperlihatkan kesuksesan yang diraih musuhnya karena berhasil menaklukkan Yehuda. Di satu sisi pernyataan penulis memperlihatkan hebatnya musuh bangsa ini, tetapi pernyataan selanjutnya memperlihatkan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi aktor di balik penderitaan yang mereka alami. Ki Yahweh Hogah, karena Yahweh menyebabkan mereka berduka atau sedih atau menderita. Menurut penulis, tindakan Yahweh ini disebabkan oleh banyaknya pelanggaran atau pemberontakan mereka. Jadi sekalipun musuh mereka meraih keberhasilan, tetapi Yahweh lah yang membuat semuanya itu terjadi, atau dengan kata lain, Yahweh menghukum mereka karena pelanggaran mereka melalui tindakan musuh atas mereka. Pernyataan terakhir dari ayat 5 ini memperlihatkan rapuhnya masa depan bangsa ini karena anak-anak mereka juga dibawa sebagai tawanan. Olaleha dari olel secara harfiah berarti anak. Olel menunjuk kepada anak-anak yang masih kecil termasuk bayi. Pernyataan berjalan di depan lawan sebagai tawanan merupakan simbol dari hilangnya masa depan anak-anak ini karena mereka juga harus menjadi tawanan. Mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang bebas,
melainkan harus hidup di bawah aturan musuhnya. Inilah juga gambaran dari dampak kekerasan dan perang terhadap masa depan anak-anak. Karena anak-anak pun dibawa ke pembuangan, tidak ada lagi ibadah dan perayaan keagamaan, kehidupan sosial dan ekonomi pun hancur, maka tepatlah gambaran penulis bahwa Yerusalem dan Yehuda kehilangan segala kemuliaannya. Kata hadara dari hadar menunjuk kepada martabat, kehormatan, kemegahan, keagungan. Mungkin lenyap segala kemuliaan juga berhubungan dengan hancur leburnya kota ini, bahkan segala harta kekayaannya, termasuk peralatan ibadah, juga diambil atau dijarah musuhnya dan dibawa ke pembuangan. Para pemimpin ini juga ikut dibawa ke pembuangan. Karena itu mereka digambarkan seperti tidak menemukan padang rumput. Sebaliknya mereka tidak berdaya dibawa ke pembuangan. Jadi keseluruhan gambaran ini memperlihatkan ketidakberdayaan dan kehancuran seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi serangan bangsa Babel. Jadi apa pesan teks Alkitab ini untuk kita orang beriman saat ini? Pertama, narasi ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, janganlah terlalu menaruh pengharapan pada manusia semata-mata. Janganlah karena mengandalkan manusia, kita melupakan Tuhan yang bisa menolong kita. Karena mereka yang kita andalkan ketika menghadapi masalah, bisa saja meninggalkan kita menghadapi masalah sendiri. Mereka bahkan tidak hadir untuk memberikan penghiburan ketika kita membutuhkan penguatan dan penghiburan di tengah masalah atau kesedihan yang kita alami. Namun di sisi lain, orang Kristen diingatkan untuk tidak hanya menjadi mitra atau rekan atau sahabat bagi sesamanya, hanya dalam situasi yang menguntungkan saja, tetapi meninggalkan mitra atau rekan atau sahabatnya ketika mereka berada dalam kesulitan atau membutuhkan pertolongan. Kedua, narasi ini mengingatkan kita bahwa kekerasan dan perang berdampak buruk bukan hanya pada kehidupan sosial ekonomi dan juga lingkungan sebuah masyarakat, melainkan juga pada masa depan masyarakat tersebut, terutama masa depan anak-anak dan generasi muda. Jangan sampai kesalahan para pemimpin dan generasi tua akan merusak masa depan generasi muda. Untuk itu, pikirkanlah baik-baik setiap tindakan kita. Apakah itu akan berdampak pada kehidupan generasi muda kita atau tidak? Apakah itu akan memberikan hal yang baik bagi kehidupan generasi muda atau anak-anak kita di masa depan ataukah tidak? Demikianlah studi Alkitab kita hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan yang ada dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita.